Kemudian setelah itu beliau sebutkan di sini thumma badril mau'id. Ini peristiwa yang kelima. Iya. Badr al-Mau'id. Jadi perang Badr itu ternyata ada berapa semua? Ada 3. Ada perang Badr yang pertama disebut apa? As-Sugra. Terus yang kedua ada perang Badr Al-Kubra. Dan yang ketiga ada perang Badr Al-Mau'id ini. Iya. Jadi 3 kali perang Badr. Al-Ula, Al-Thaniyah, Al-Thalithah. 3 kali. Perang Badr Al-Mau'id ini dikatakan Al-Mau'id karena sudah bersepakat bertemu antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pasukan Abu Sufyan. Iya. Baik. Makanya disebut sebagai perang Badar Al-Mau'id. Jadi perang Badar Al-Mau'id ini juga tidak terjadi peperangan ya, karena begitu Abu Sufyan sampai ke Marra Ad-Dhahran, iya, dia kembali. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah menunggu di Badr dan beliau sudah tinggal di situ beberapa hari. Karena tidak kunjung datang ini si Abu Sufyan dan pasukannya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali. Iya. Jadi katakan bahwa Abu Sufyan itu keluar, dia membawa 2.000 orang dari Quraisy, disertai dengan 50 penunggang kuda. Iya. 50 penunggang kuda. Jadi kenapa dia kembali? Allah jatuhkan di hatinya rasa takut pada Abu Sufyan. Iya. Akhirnya dia kembali. Alasannya kan biasa itu, kalau di setiap urusan seperti itu bisa diberi alasan. Dia hanya berkata, wahai orang-orang Quraisy, ini tahun paceklik. Tidak cocok kita menghadapi peperangan kecuali kalau tahun berlimpah panen. Ya bagusnya kita kembali dulu, begitu. Jelas ya, alasan ada saja, dia bikin alasan. Baik. Jadi tidak terjadi peperangan ini. Dan inilah yang disebut dengan nama Perang Badar Al-Mau'id. Iya. Jadi kalau sudah keluar ke Badar, sudah keluar ya. Rasulullah sudah keluar, sudah tinggal di Badar beberapa hari menunggu mereka. Iya. Tapi kaum musyrikin ya yang takut. Kemudian setelah itu kejadian yang ke-6, kata beliau, wa ba'daha al-ahzabu fasma' wa'dud wa ba'daha al-ahzabu fasma' wa'dudi. Setelah itu adalah perang Al-Ahzab. Maka dengarkanlah dan hitung ya peperangan tersebut. Bahasa hitung itu bahasa sudah kita terangkan ya pada pertemuan yang telah lalu, bahwa para sahabat itu atau para salaf, mereka itu mengajari anak-anak mereka tentang peperangan Nabi, sirah mereka, seperti mereka mengajari anak-anaknya surah dari Al-Quran. Jadi bahasa hitung-hitung maksudnya perhatikan baik-baik itu, dihitung dengan bagus begitu. Baik. Iya. Jadi inilah perang yang disebut dengan nama Yaumul Ahzab, atau bahasa lainnya disebut dengan nama Perang Khandaq. Disebut dengan nama Perang Khandaq. Iya. Dan ini terjadi di tahun keempat Hijriah ini. Ya, tapi ada juga yang mengatakan terjadi di tahun kelima Hijriah.
mengatakan terjadi tahun kelima Hijriah. Dan itu yang mengatakan di tahun kelima Hijriah itu sebenarnya pendapat kuat ya, sebab itu pendapat mayoritas ulama. Pendapat mayoritas ulama. Dan itu yang dikuatkan oleh Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Iya. Baik. Dan sebab peperangan ini adalah terkait dengan Banu Nadir yang sudah berlalu. Banu Nadir setelah diusir dari bentengnya, ya, mereka keluar, sebagian dari mereka keluar dan mereka berkumpul di Mekah, berjumpa dengan pentolan-pentolan Quraisy. Akhirnya mereka memprovokasi pentolan-pentolan Quraisy itu untuk memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, memprovokasi supaya mereka memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka berkata bahwa agama kalian itu lebih baik daripada agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang turun di dalam Al-Quran di firman Allah, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila ulaika alladzina la'anahumullah wa man yal'anillahu falan tajida lahu nasira. Itu ayat ya yang terkait dengan mereka. Kemudian para Yahudi yang terusir ini, mereka mendatangi kabilah Ghatafan dan juga memprovokasi Bani Asad, Bani Sulaim, Bani Murrah, Bani Asja. Iya. Dan mereka kumpulkan apa yang mereka kumpulkan agar supaya keluar untuk bersama-sama menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan bahwa jumlah mereka itu keluar untuk ke perang Khandaq itu jumlahnya 10.000. Ya, dan di tengah mereka ada 300 pasukan berkuda. Dan ikut 1.500 unta. 1.500 unta. Makanya disebut Ahzab. Kenapa Ahzab? Ahzab itu kan dari kata hizib. Artinya golongan-golongan, sebab banyak kabilah yang berkumpul di situ, bersatu padu, ingin menyerang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat di mana? Di Madinah. Iya. Jadi begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendengar kaum musyrikin dan bagaimana mereka bersatu padu akan hal tersebut, maka beliau pun minta pertimbangan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Ya, dan ini salah satu pelajaran yang dipetik dalam sirah ya. Nabi itu bersamaan dengan kesempurnaan akal beliau dan keluasan hikmah dan pengetahuannya, tapi bersamaan dengan itu masih minta pertimbangan kepada orang lain juga. Minta pertimbangan kepada para sahabatnya. Iya. Karena itu kata sebagian ahli hikmah, laki-laki itu ada 3. Ada laki-laki sempurna, ada setengah laki-laki, dan ada yang bukan laki-laki. Adapun yang laki-laki sempurna, dia punya pendapat, banyak idenya yang bagus, tapi dia minta pertimbangan kepada orang lain. Ini sempurna. Yang setengah laki-laki, dia punya pendapat, banyak ide, tapi dia tidak minta pertimbangan orang lain. Itu setengah laki-laki. Dan yang bukan laki-laki, sudah tidak punya ide bagus, tidak pernah juga minta pertimbangan ke orang lain. Iya. Jadi istisyarah itu al-syura itu adalah hal yang bagus ya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta pertimbangan kepada para sahabatnya. Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu
itu memberi isyarat dan menceritakan tentang bagaimana penggalian parit ya di penggalian parit di tempat beliau atau di Persia. Dan ini disebut dalam buku-buku sirah ya. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa ini tidak ada sanad yang sahih tentang hal itu. Tidak ada sanad yang sahih tentang hal tersebut. Tapi masalah juga ya, karena ini populer di tengah para ulama ahli sirah terkait dengan hal tersebut. Ala kulli hal, itu dipetik darinya hukum-hukum ya. Jadi tasyabuh terhadap orang-orang kafir itu hukum asalnya adalah haram, tidak diperbolehkan, kecuali kalau pada sebagian hal yang ada maslahat besar di situ untuk kaum muslimin. Dan ini nadhairnya banyak. Contohnya ini penggalian khandak, demikian pula perang menggunakan manjanik. Manjanik itu ketapel besar ya. Dan itu bukan dari budayanya umat Islam. Iya. Selain daripada itu, ini alat pembunuh massal yang kalau dilemparkan, yang kena itu tidak terukur. Mungkin akan kena perempuan, anak kecil, padahal mereka tidak boleh dibunuh dalam peperangan. Tapi kadang dipakai hal tersebut di kondisi tertentu. Ya karena itu kalau dia ada sudut maslahat, itu kadang diperbolehkan. Dan itu fikih tersendiri ya di pembahasan terkait dengan masalah tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Baik. Jadi setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menggali parit besar. Ya. Mereka menggalinya di musim dingin. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ berkata, Allahumma innal aisha aishul akhirah, faghfir lil ansari wal muhajirah. Ya Allah, sungguhnya kehidupan itu adalah kehidupan akhirat. Ampunilah kaum muhajirin dan kaum al-ansar. Iya. Dan di situ mereka berrajas. Ya, seperti kalimat-kalimat yang disebutkan oleh Abdullah bin Rawaha, Allahumma laula anta mahtadaina wa la tasaddaqna wa la sallaina fa anzilan sakinatan alaina wa thabbitil aqdama in lakaina innal ula qad baghaw alaina wa in aradu fitnatan abaina. Jadi mereka angkat itu syiar-syiar itu sambil mereka bekerja. Iya, itu sambil beramal ya, sambil bekerja dalam konteks jihad. Nah seperti Ikhwanul Muslimin, nasyid sana sini aja. Acara apa semuanya nasyid, di masjid juga bikin nasyid. Ya, dan ini bukan nasyid, ini hal-hal yang di dalamnya terdapat makna-makna agung yang membesarkan jiwa. Ya dibedakan ya antara dua hal dalam hal tersebut. Sekarang ini kalau ada yang nasyid-nasyid di sana sini itu ciri Ikhwanul Muslimin. Walaupun dibilang itu ada dasarnya dari as-salaf. Nggak usah antum dengarkan. Itu egoan sebagian orang saja. Tidak bisa membedakan mana hal yang punya dasar sesuai dengan petunjuk Nabi dan mana hal yang tidak ada asal-usulnya di dalam syariat. Baik. Jadi ini sekilas ya tentang perang Khandaq. Dan perang Khandaq ini karena sudah ada parit besar begitu, mereka tidak bisa lewat. Kaum musyrikin itu tidak bisa lewat. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirim angin yang berhembus kencang, kemudian membuat mereka itu semuanya bubar kocar-kacir. Itulah yang disebut di surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum
idja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika datang kepada kalian pasukan-pasukan, maka kami kirim angin dan pasukan yang kalian tidak lihat, membuat mereka kocar-kacir. Dan adalah Allah Maha mengetahui, Maha melihat apa yang kalian lakukan. Iya. Dan dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa terhadap Al-Ahzab ini, orang-orang kafir ini. Beliau berkata, Allahumma munzil al-kitab sari al-hisab ihzim al-ahzab Allahumma ihzimhum wa zalzilhum. Ya Allah yang menurunkan Alkitab, yang segera siksaannya, segera hisabnya, kalahkanlah orang-orang kafir ini, ya kalahkan mereka dan goncanglah mereka. Dan Allah kabulkan doa Nabi-Nya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, dikabulkan. Maka dikirimlah angin yang menerbangkan kemah-kemahnya sampai periuk-periuk makannya juga ikut terbang, dan masuk di hati mereka berbagai kengerian dan ketakutan. Ya, akhirnya mereka pun semuanya kabur dalam keadaan ketakutan dan terhinakan. Inilah kisah ringkas terkait dengan perang Khandaq, dan di rinciannya sama ya, ini kisah-kisah besar ya, banyak faedah dan pelajaran di dalamnya. Ada rincian-rincian lain yang saya belum sebutkan di sini. Baik, selesai perang Khandaq. Ini kita masih di kejadian tahun berapa ini? Tahun keempat Hijriah.